Halo, jumpa lagi dengan Dr. Jobki dari Job Clinic. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang unsur-unsur dasar yang efektif dalam surat lamaran kerja, termasuk bagian isi surat. Sekarang, saya akan menggali lebih dalam dan membahas lebih detail tentang bagian isi surat, tentang narasi yang bisa memberikan daya kekuatan persuasif maupun mengesankan personal pada surat lamaran kerja. Akan saya sampaikan lengkap dengan contoh konkret. Ikuti video ini sampai selesai agar tidak ada info yang terlewat. Sebelum lanjut, silakan cek tombol subscribe. Kalau masih berwarna merah, segera klik. Kemudian klik juga gambar lonceng di sebelahnya agar bisa selalu mendapat pemberitahuan secepatnya bila ada materi baru tentang strategi mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Isi surat lamaran kerja yang efektif adalah singkat namun memiliki daya pengaruh dan mengesankan. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali, bahwa surat lamaran kerja yang baik itu adalah yang personal atau persuasif. Pada bagian isi inilah tempat memberikan kekuatan persuasif pada surat lamaran kerja. Karena harus singkat atau ringkas, maka semua kalimat atau kata atau informasi yang tidak punya peran memberikan kekuatan harus dihapus, tidak dimasukkan ke dalam surat lamaran kerja. Seringkali para job hunter memasukkan biodata ke dalam surat lamaran kerja tentang status pernikahan, nomor KTP, nomor NPWP, bahkan nomor kartu prakerja, dan data-data lain. Buat apa? Surat lamaran kerja jadi penuh data-data yang tidak punya daya pengaruh. Kalau ingin menyampaikan data-data itu, kan sudah ada kurikulum vitae. Salah satu kekuatan surat lamaran kerja adalah mempengaruhi pembacanya agar tertarik dan berkenan membaca kurikulum vitae dengan seksama. Sudah saya sampaikan juga pada video sebelumnya tentang 4 poin yang harus ada dalam surat lamaran kerja, yaitu pernyataan tentang tujuan melamar kerja atau posisi pekerjaan yang dilamar. Pernyataan meyakinkan bahwa Anda layak dipertimbangkan untuk diterima bergabung atau mengikuti tahap rekrutmen selanjutnya. Informasi tentang kualifikasi pendidikan dan keunggulan-keunggulan dari pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dibidik. Pernyataan terima kasih karena diperhatikan dan dipertimbangkan. Cukup itu saja yang harus ada dalam surat lamaran kerja. Semua data yang tidak ada hubungannya dengan 4 poin itu tidak perlu dimasukkan ke dalam surat lamaran kerja. Pernyataan tentang tujuan melamar kerja atau posisi pekerjaan yang dilamar. Pernyataan ini sebaiknya diletakkan pada paragraf pertama agar petugas rekrutmen bisa langsung menangkap apa yang akan Anda sampaikan dalam surat lamaran kerja. Pada pernyataan ini Anda harus siapkan poin-poin, sumber informasi adanya lowongan kerja bila Anda melamar kerja berdasarkan informasi atau iklan dibutuhkannya karyawan. Bagaimana bila Anda melamar kerja atas inisiatif sendiri, bukan berdasar informasi adanya lowongan kerja? Anda siapkan saja data tentang kriteria yang harus dimiliki untuk memegang jabatan yang Anda bidik, posisi pekerjaan yang Anda bidik, atau tentang minat Anda ingin berkarir di bidang apa. Pernyataan ini bisa jadi satu kalimat atau lebih. Usahakan Anda buat kalimat sederhana, jangan terlalu kompleks. Bila ternyata Anda membutuhkan lebih dari 3 kalimat untuk menyampaikan pernyataan ini, sebaiknya pisahkan menjadi 2 paragraf. Jangan paksakan jadi 1 paragraf. Berikut contoh paragraf pertama. Pada pernyataan tersebut, sang pelamar kerja dengan jelas menyampaikan tujuannya mengirim surat lamaran kerja, yaitu minta izin bertemu berdasarkan iklan lowongan kerja. Pada kalimat kedua, dia menyatakan betapa posisi yang ditawarkan telah menarik minatnya, yang diikuti pernyataan bahwa dia memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Contoh ini adalah pernyataan yang didasarkan pada adanya lowongan kerja.
Saya siapkan 10 contoh pernyataan paragraf pertama yang merupakan tanggapan iklan lowongan kerja. Silakan download dari link yang terdapat pada deskripsi di bawah ini. Berikut ini contoh paragraf pertama untuk surat lamaran kerja atas inisiatif sendiri atau tanpa adanya iklan lowongan kerja. Sang pelamar kerja menyampaikan tujuannya membuat surat lamaran kerja, yaitu minatnya mengisi posisi manajer pemasaran. Kemudian kalimat persuasif tentang kemampuannya. Contoh-contoh lain tentang paragraf pertama untuk pernyataan tentang tujuan lamaran kerja yang tanpa dilandasi iklan lowongan kerja itu juga terdapat dalam file yang sudah saya siapkan dan silakan di-download dengan mengikuti tautan di bagian deskripsi di bawah ini. Pernyataan meyakinkan bahwa Anda layak dipertimbangkan untuk diterima bergabung atau mengikuti tahap rekrutmen selanjutnya. Pada pernyataan ini, Anda harus menyiapkan data tentang keterampilan atau keunggulan utama Anda, atau pencapaian yang membanggakan. Data-data tersebut Anda kemas dalam kalimat-kalimat persuasif yang meyakinkan. Contohnya seperti ini. Pernyataan ini tidak harus diletakkan pada paragraf kedua atau ketiga. Bisa juga diletakkan pada paragraf setelah informasi kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja. Atau bisa juga digabung dengan pernyataan yang lain pada paragraf yang sama. Seperti contoh berikut yang digabung di paragraf pertama. Pada contoh itu bisa dilihat bahwa kalimat pertama berisi pernyataan tentang posisi pekerjaan yang dilamar. Dan kalimat berikutnya adalah pernyataan meyakinkan bahwa Anda layak dipertimbangkan untuk diterima. Ditulis pada paragraf yang sama. Informasi tentang kualifikasi pendidikan dan keunggulan-keunggulan dari pengalaman kerja yang relevan dengan posisi yang dibidik. Sebenarnya informasi-informasi ini adalah versi detail dari pernyataan meyakinkan bahwa Anda layak dipertimbangkan untuk diterima, atau bisa juga disebut poin-poin pembuktian. Data yang harus Anda siapkan adalah pendidikan terakhir yang dilengkapi prestasi bila ada, dan data keunggulan, prestasi atau pencapaian kerja yang paling relevan dengan posisi pekerjaan yang Anda bidik. Bila Anda punya banyak prestasi, pilih 3 saja yang punya selling point paling tinggi. Penilaiannya berdasarkan seberapa besar pencapaian itu berpengaruh bagi kemajuan perusahaan dan tingkat relevansinya dengan posisi pekerjaan yang Anda bidik. Data-data keunggulan lainnya Anda masukkan ke dalam kurikulum vitae. Penulisannya bisa dalam bentuk narasi panjang atau dalam bentuk poin-poin atau gabungan keduanya. Contohnya seperti ini. Seperti yang terlihat pada contoh, pada bagian ini Anda harus bisa membuktikan kelayakan diterima kerja dalam bentuk data-data konkret, data yang dilengkapi angka-angka. Hal itu akan menguatkan keyakinan petugas rekrutmen bahwa Anda benar-benar melakukan sesuatu dan berhasil, bukan hanya sekedar retorika atau wacana kosong semata. Apakah informasi pendidikan terakhir harus selalu dicantumkan dalam surat lamaran kerja? Tidak harus. Bila Anda sudah memiliki banyak pengalaman kerja, apalagi dilengkapi pencapaian atau prestasi,
maka informasi pendidikan sudah tidak begitu penting lagi. Pernyataan terima kasih karena diperhatikan dan dipertimbangkan. Pernyataan ini adalah pernyataan penutup. Yang Anda sampaikan dalam pernyataan ini adalah penegasan bahwa Anda siap dipanggil, siap mengikuti proses rekrutmen. Bisa juga dilengkapi bagaimana Anda bisa dihubungi. Ungkapan terima kasih atas perhatian perusahaan. Contohnya seperti ini. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pada bagian deskripsi video di bawah ini sudah saya pasang link menuju file yang bisa di-download, berisi 50 contoh narasi pernyataan persuasif yang bisa jadi acuan Anda untuk menyusun isi surat lamaran kerja yang terbaik. Pada video-video berikutnya saya akan terus berbagi segala tips, strategi maupun tutorial yang berhubungan dengan pencarian kerja dan cara-cara meraih karir yang cemerlang. Terus ikuti channel ini, jangan lupa tekan tombol lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi segera bila ada video baru. Tetap semangat, selalu bahagia, menuju sukses.